Mari kita membuka Yohanes pasal ke-8. Yohanes ke-8 ayat 31 sampai 36. Ayat yang sudah diberikan untuk kita renungkan satu tema, yaitu bagaimana kita memutuskan rantai kebiasaan toksik. Oke. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Ini adalah percakapan Yesus dengan orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi yang hari itu atau mereka yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Kita baca dengan silih berganti. Saya membaca 31, Bapak Ibu membaca 32, seterusnya sampai kepada 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara sekalian, ada seorang yang tinggal di Chicago, ya, pada tahun sekitar tahun 1800-an, yang bernama Mel Trotter, yang nggak ada hubungan saudara dengan Mel Gibson, ya. Ya, Mel Trotter, saudara tahu Mel Gibson, ya, seorang bintang film sutradara terkenal, tapi ini Mel Trotter. Dia hidup 1870 sampai 1940 di Chicago. Nah, orang ini mempunyai satu kebiasaan, yaitu suka sekali minum minuman keras sampai mabuk. Itu dia. Ayo, siapa di sini yang suka? Kakek saya peminum, papa saya enggak jadi peminum. Lahir saya juga tidak peminum, puji Tuhan. Kakek saya minum itu sampai meninggal dia minum. Kenapa saya tahu? Karena dia yang suruh saya belikan minuman keras, anggur lah, arak putih, cap orang tua lah, cap apa lagi sih? Nggak tahu, cap tikus ya. Nah, Mel Trotter ini ikut ayahnya. Ayahnya seorang pemabuk, bukan hanya peminum, pemabuk. Dan dia juga ikut. Itulah like father, like son, orang bilang gitu ya. Tapi nggak ada like mother, like girl ya. Ya, saya heran juga, nanti tanya sama Pak Thompson saja. Gitu. Begitu ayah, begitulah anak. Nah, Mel Trotter ini waktu dia muda, dia minum sampai mabuk. Dia pikir nanti kalau saya sudah punya pacar, saya akan berhenti. Oke, kemudian dia punya pacar. Berhenti sebentar, nanti kumat lagi. Ya. Minum lagi. Lalu dia katakan, nanti saya menikah, setelah menikah saya akan berhenti. Setelah menikah rupanya juga susah berhenti. Ya, kebiasaan itu enggak gampang berhenti. Sampai pernah dia masuk ke rumah sakit karena minum terlalu banyak, mungkin sampai mengganggu organ yang lain. Masuk rumah sakit, dirawat inap. Keluar dari rumah sakit, obatnya digadaikan, dia beli minuman keras lagi. Dan akhirnya dia pikir dengan menikah bisa membuat dia kehidupannya berbeda. Akhirnya dia menikah. Nah, setelah menikah memang sejenak berkuranglah dia minumnya, nggak terlalu mabuk. Lama-lama ya biasa lagi. Apalagi kalau di dalam rumah tangga sudah tidak cocok dengan istri, larilah ke situ, teringat lagi. Sampai akhirnya dia terus minum satu kali ketika dia minum berlebihan sampai mabok dan tidak tahu berapa lama, 2 malam atau berapa, ya saya tidak ingat, dikatakan dia tidak pulang ke rumah.
Dan saat itu mereka baru punya anak baby. Dan dia berapa hari tidak pulang ke rumah. Setelah dia pulang ke rumah, sudah tahu anaknya itu meninggal di dalam gendongan istrinya. Istrinya hanya bisa nangis, anak ini meninggal. Karena kenapa? Tidak ada perhatikan istri, cari suaminya tidak tahu kemana. Sampai akhirnya anak ini meninggal. Nah, di saat dia pulang, dia tahu anak meninggal. Membuat dia begitu sedih sekali dan rasa bersalah sekali. Saking rasa bersalahnya, saudara tahu bahwa akhirnya dia pergi keluar, lalu berada di danau pinggiran danau Chicago, Michigan, di situ danau Michigan, dan dia ingin terjun diri, bunuh diri di situ. Pada waktu dia sedang di pinggir danau Michigan dan ingin terjun bunuh diri, lalu dia dengar ada puji-pujian, ada orang menyanyi, gitu. Nah, seperti sekarang ini kita di sini ada orang menyanyi sih, tapi suaranya lebih bagus, lebih ada paduan suara gitu, orang menyanyi. Ini cuma kedengaran musik aja ya, gitu. Jadi waktu dia dengar ada orang menyanyi, lalu dia samparin orang-orang yang menyanyi itu. Rupanya orang menyanyi itu adalah di dalam gereja ada orang sedang ibadah, menyanyi seperti tadi kita menyanyi. Dan dia tahu itu gereja, ada orang menyanyi. Lagu itu saya tidak tahu lagu apa, tapi itu rupanya sangat menggugah dia untuk datang. Akhirnya dia masuk ke gereja, dia duduk di paling belakang. Dan saat itulah Tuhan masih mengasihi dia, mengubah dia, dan dia bertobat. Saudara boleh nanti search di Google siapa Mel Trotter, dan akhirnya dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan khusus di dalam misi untuk menyelamatkan orang-orang yang punya masalah-masalah seperti itu dan sejenisnya. Ya, nah sekalian, yang saya ingin katakan adalah hati-hati kalau kita punya satu kebiasaan toksik itu. Kebiasaan toksik itu adalah satu kebiasaan buruk, kebiasaan yang beracun, kebiasaan yang merusak, ya, yang dapat memberikan dampak yang pasti tidak positif, dampak negatif kepada fisik, mental, dan spiritual kita. Bisa, itu dia. Nah, sekalian sekarang kita mempunyai kebiasaan apa, tentu kita tidak bisa cerita ya. Nanti cerita sama Tuhan saja ketika kita pulang ya. Itu cerita sama Tuhan. Kita punya kebiasaan apa yang seringkali memberi dampak pada Anda. Dampak secara emosional. Enggak ada apa-apa sebenarnya, tahu-taunya marah. Jangan-jangan karena ada sesuatu yang mengganggu kita, bukan orang lain mengganggu kita. Kadang-kadang bukan suami mengganggu kita sehingga kita marah, bukan istri mengganggu kita sehingga kita marah, bukan anak mengganggu kita jadi marah. Tapi oleh karena di dalam sesuatu kita memang ada sesuatu tidak beres sehingga kita menjadi sensitif gitu, sehingga kita cepat emosi. Nah, coba kalau kita sering kali emosi dan cepat emosi, kita coba sekali-kali duduk di hadapan Tuhan, tenang berhadapan dengan firman Tuhan, evaluasi diri. Ya, sebelum emosi itu merusakkan segala-galanya. Karena emosi tidak mengerjakan kebenaran, sudah tahu. Ya, coba kita pikirkan. Jangan sampai Natal kita Natal, bertahun-tahun kita raya Natal, dekorasi baru tiap tahun baru. Kita beli baju baru, kita nyanyi lagu baru, bikin acara lagu baru. Dan tiap tahun baru kita say Happy New Year. Kita tersenyum tapi sesungguhnya hati kita ada problem. Jangan sampai kita rayakan itu tapi kita tidak menjadi baru. Itu yang saya paling takutkan. Ya, kita mengganti semua yang baru, tapi kita tidak menjadikan diri kita baru. Yang Tuhan inginkan adalah, tentu boleh kita punya sesuatu yang lain baru, tapi Tuhan inginkan kamu dan saya menjadi baru. Itu. Nah, sekarang kita punya kebiasaan apa? Itu harus kita evaluasi. Jikalau kita punya kebiasaan yang kita tahu itu adalah sangat-sangat bahaya, sangat-sangat bisa merusak, memberikan dampak yang serius di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan rumah tangga kita.
Sekarang sebelum kita dirusakkan oleh semua itu, cepat bereskan. Atau dia membereskan kita, atau kita yang membereskan dia. Orang bilang penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di awal bukan penyesalan, itu pendaftaran namanya kan. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Saya rasa tidak sedikit orang hari ini menyesal. Menyesal karena sesuatu toksik, kebiasaan yang toksik, yang tidak diselesaikan, yang dianggap oke, baik-baik saja, tapi tidak baik-baik. Tiap tahun kita tersenyum di depan hamba Tuhan, di depan rekan-rekan, tapi sesungguhnya kita menyimpan sesuatu. Enggak Bapak Ibu. Mari kita benar-benar, di luar kita menjadi baru, di dalam kita juga benar-benar baru. Nah, yang akan saya ajak kita untuk pikirkan saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 8 yang kita baca tadi itu adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, di dalam pembicaraan itu ada beberapa hal yang kita mau perhatikan. Pertama yang kita mau perhatikan adalah, ada kata benar-benar merdeka. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-36, saya mulai dari ayat yang 36 lebih dahulu. Di dalam 36 itu dikatakan apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kalau ada benar-benar merdeka, berarti ada yang tidak benar-benar merdeka. Nah, sekalian, pertama saya ingin katakan bahwa dalam konteks lepas daripada dosa yang tidak percaya ya. Orang-orang Yahudi ini dulu adalah bukan orang yang percaya Yesus. Dia nggak terima Yesus sebagai Mesias. Mereka punya agama Yudaisme itu sendiri dan bangga akan hukum Taurat, bangga dengan sunat, bangga dengan agama-agama dan segala atribut-atribut yang ada. Nah, tetapi apakah semua agama-agama hukum Taurat mereka punya kitab yang baik membuat mereka menjadi lebih baik daripada bangsa yang lain? No, tidak. Mereka ada Taurat, mereka ada PL waktu itu. Tapi kita tahu orang-orang Yahudi dengan bangsa yang lain itu hampir kadang-kadang kelakuannya sama. Beragama, tapi kelakuannya sama. Disayangkan sekali sekali kalau kita demikian. Disayangkan sekali kalau kita demikian. Hari ini mungkin banyak orang beragama, tapi ada orang mengatakan kadang-kadang orang beragama itu lebih menakutkan daripada orang tidak beragama, sekalian. Itu sayang kalau kita dikatakan demikian. Ya. Nah, orang Yahudi demikian. Mereka mengira bahwa saya ini keturunan Abraham. Loh, kami kan orang keturunan Abraham. Kok kamu bilang kami menjadi hamba dosa? Gitu. Kok bisa? Sekarang coba kita perhatikan di sini. Keselamatan tidak melalui kelahiran secara jasmani. Keselamatan ada anugerah Tuhan melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Itu keselamatan. Iya. Orang Yahudi bangga dengan agamanya, bangga dengan Taurat, bangga dengan bangsa pilihan, bangga dengan keturunan Abraham. Sekarang hari ini jangan-jangan yang kita banggakan semua itu hanya sebatas religius, sebatas agama. Ya, jadi tidak membawa hidup kita menjadi hidup baru, hidup yang seperti Tuhan inginkan, yang kita takutkan. Lalu Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Sekarang bagaimana anak itu memerdekakan kamu atau membenarkan kamu? Kita tahu bahwa kita diselamatkan adalah justified by faith, dibenarkan melalui iman, bukan diperbaiki. Pertama adalah kalau seseorang mau diselamatkan, itu adalah menjadi orang Kristen, itu ada keselamatan kita peroleh adalah melalui iman kepada Kristus. Kita dibenarkan. Nah, saya kepingin sekali tertarik untuk menerangkan tentang justified, dikayosune, dibenarkan. Apa artinya? Bahwa orang benar hidup dari iman atau iman membenarkannya. Begitu getol ditulis oleh Paulus di surat Roma
dan surat Galatia itu yang begitu menginspirasi akan reformator, yaitu Martin Luther yang lain, sehingga mengembalikan bahwa kita diselamatkan karena dibenarkan itu. Begini Bapak Ibu sekalian, justified, benar-benar merdeka. Saya ingin merdeka dengan justified itu, walaupun ada beda ya. Tuhan bagaimana memerdekakan kita? Gini ceritanya. Jadi pada waktu kita ini manusia yang berdosa, karena nenek moyang kita sudah berdosa, dan kita juga ada dalam dosa, kita juga bercenderung berdosa. Dan ketika Roh Kudus bekerja menginsafkan akan dosa kita, dan Roh Kudus bekerja memberikan kita mengerti akan kebenaran itu, bahwa kebenaran itu ada Kristus sendiri, saat itu kita sudah tahu, lalu kita mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Dan aku percaya Yesus adalah anak Allah, juru selamat. Di saat itu karena imanmu engkau dibenarkan. Itu terjadi adalah dibenarkan bukan secara etika, tapi itu adalah forensik secara hukum, saudara. Pernyataan hukum, bukan pernyataan etis. Bukan pernyataan psikologis, tapi itu pernyataan teologis. Apa artinya semuanya? Pusing dah. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau tertarik teruskan ke kuliah sama saya di iman, nggak apa-apa. Nah, sekarang boleh baca itu di Google Scholar. Di Google Scholar saya ada tulis pembenaran menurut Paulus dan Yakobus. Saya search aja Google Scholar Suyadici, nanti akan keluar kok di situ. Itu. Nah, itu dimasuk dalam jurnalnya di situ. Nah, saudara kan itu bisa menemukan, saya lanjutkan begini. Jadi itu artinya itu adalah satu kata justified di kayu saya itu adalah hukum begini. Tuhan itu adalah yang mengadili dosa kita. Kita adalah orang berdosa diperhadapkan sebagai hakim di situ. Jadi itu sebagai pengadilannya. Orang berdosa dihadapkan. Tapi orang berdosa itu akhirnya mengaku, ya aku salah. Lalu Tuhan mengatakan, maukah engkau terima pengampunan dalam Kristus dan Kristus membayar dosamu? Aku percaya Kristus. Dia benar, dia Allah, dia sanggup dengan. Dan di saat iman kepada Kristus anak Allah itulah kamu dibebaskan. Lalu dosamu semua nanti ditanggung, dibayar oleh Kristus. Di saat itu namanya justified by faith. Kamu dibenarkan. Sehingga hari itu kamu bebas. Secara forensik, secara hukum. Dari dulu kamu bukan anak Allah, kamu hamba dosa. Sekarang diangkat menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, siapa yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Di saat itu engkau percaya kepada Tuhan, engkau diberikan status menjadi anak Allah. Oleh sebab itu keselamatan tidak bisa berpindah lagi. Tetapi apakah masih bisa kita jatuh dalam dosa, berbuat dosa orang Kristen? Bisa. Lalu apa artinya semuanya itu? Nah, itu adalah berkenaan dengan waktu engkau percaya justified. Proses itu proses bukan hanya justification, tapi sanctification, ada pengudusan. Pengudusan yang ada sekarang itu adalah saat itu ada pengudusan secara status. Anda dinamakan positional sanctification. Dari dulu engkau bukan anak, kamu hamba dosa. Sekarang kamu menjadi anak orang merdeka. Karena kenapa hukuman maut tidak ditimpakan kepadamu lagi. Kutukan dosa tidak ditimpakan kamu. Kamu benar-benar merdeka. Karena merdekamu merdeka di dalam Tuhan. Kamu masih bisa hidup dalam dosa, tapi kamu sudah lepas daripada murka Allah. Allah tidak menampakkan murkanya lagi. Murka itu sudah ditanggungkan oleh Kristus. Dosa itu sudah ditanggung Kristus. Allah sudah membayar lunas. Kristus membayar lunas semuanya. Dan kamu adalah anak. Tapi anak kadang-kadang masih bisa nakal kan? Punya keinginan daging. Kalau Bu Ramiati mengatakan kita masih punya kecenderungan kan? Kecenderungan berdosa. Mata kita, mulut kita. Harusnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mulutnya kan pelan-pelan kalau ngomel kan berubah kan? Dulu kalau marah yang keluar apa? Nah, yang senyum-senyum di bawah tuh tawa ya. Wah, enggak kita orang Tionghoa, enggak orang siapa aja kalau marah heran aja tuh katanya enggak bisa benar sedikit gitu. Enggak ada kalau marah Tuhan berkati gitu, enggak ada kan? Haleluya, glory, puji Tuhan, enggak ada kan? Biasa yang marah keluarlah binatang-binatang di hutan kan? Kasihan itu kan.
Hati-hati sekarang kayaknya kalau marah sembarangan ada hukumnya ya. Saya juga nggak tahu dah. Biarin aja lah. Ya yang penting kita orang Kristen berubah marah bukan karena takut hukum pemerintah. Kan katanya sekarang nggak boleh marah. Apa itu? Saya tidak tahu lah. Hah? Nanti kita, ya itu dia. Pokoknya itu nanti diteruskan sambil ngobrol, makan, minum kopi ya. Baru ngomong itu nggak boleh katanya hukumnya ya. Yang penting bukan ada hukum. Tapi karena kita berubah, mestinya ada perubahan. Tapi kadang kita bisa keluar ada kedagingan, ada marah, ada emosi yang terjadi. Nah, Yohanes 1 ayat 9 katakan apa? Itu setia dan adil. Setiap kali kalau kita mengaku dosa, Dia menyucikan kita daripada segala kejahatan. Itu namanya progressive sanctification. Yaitu Allah, kita ada pengakuan dosa seperti kita ibadah. Aku sungguh-sungguh menyesal. Tapi bukan ritual ya. Sungguh-sungguh menyesal. Lalu Allah ampuni kita. Hari itu. Itu namanya progresif. Orang Kristen masih bisa berbuat dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Hati-hati. Kita bisa berbuat dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Kalau orang hidup di dalam dosa adalah dia bangga setelah melakukan berdosa. Dia rasa jago sekali. Saya hebat sekali. I am hero. Saya pahlawan. Tapi tidak dengan orang lahir baru. Orang lahir baru kalau dia jatuh ke dalam dosa sudah tahu apa. Ada Roh Kudus yang berbicara. Pertama insafkan dia bahwa dia betul berdosa melalui firman Allah. Kedua membimbing dia penyesalan dan ada mau perubahan, bertobat untuk hidup kembali sesuai dengan the truth, kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi orang Kristen bisa berdosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Tuhan nggak mau kita hidup terus di dalam dosa kita, menikmati dosa kita, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Kalau hari ini kita pernah jatuh dalam dosa dan Tuhan ingatkan dengan suara Roh Kudus, dengan firman Tuhan, Tuhan mendidik. Karena engkau masih dikasihi Yesus kalian. Masih kita disayang. Bapa yang menyayangi anak pasti akan mendidik anaknya. Ibrani mengatakan apa? Allah menghajar, mendidik orang-orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan masih mendidik kita dengan firman Tuhan melalui hamba Tuhan atau melalui yang kita baca atau melalui perenungan, masih puji Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mendidik kita dengan cara yang lain, dengan kerasus sekali, dengan membuang kita seperti membuang Israel. Jadi Tuhan mengasihi kita. Berbahagia Bapak Ibu kalau hari ini kita duduk di hadapan Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi kita walaupun kita punya kelemahan, dan Tuhan ingin kita berubah ada keinginan itu terjadi. Dan sekalian, jadi biarkan kita benar-benar sampai merdeka. Kamu disucikan pelan-pelan, progresif sampai terakhir. Di dalam Petrus mengatakan, hendaklah engkau kudus seperti Tuhan kudus adanya. Itu terjadi kapan? Itu terjadi nanti. Terakhir ketika Kristus datang mengubahkan kita mempunyai tubuh yang baru. Dan itu namanya perfectional sanctification. Yaitu kekudusan yang sempurna. Kekudusan yang di mana kita bersama dengan Tuhan. Seperti Kristus yang tubuh yang baru. Dan itu ada perfectional sanctification, ada positional sanctification, progressive sanctification, perfectional sanctification. Sampai itu. Nah, saudara sekalian, jadi benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu adalah terjadi di dalam kita apa? Ada damai, ada sukacita. Ada jaminan firman Tuhan. Ada janji Tuhan yang kita pegang. Dan kita akan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Kita rasa, aduh itu jangan kita lakukan lagi. Tidak pantas, tidak baik. Ada muak dengan dosa, ada jijik dengan itu. Kita bukan tinggal di kubangan. Tapi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Benar-benar merdeka sampai hati kita ada damai di situ. Nah, sekalian,
Saya ingat sekali di dalam Alkitab kita semua pernah tahu itu cerita tentang seorang perempuan yang berzina ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Perempuan itu tidak ada, saya nggak tahu ada nama atau nggak ada nama nanti. Pokoknya kita perempuan yang berzina gitu. Ditangkap orang-orang Yahudi lalu diperhadapkan kepada Yesus. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Sampai hari ini tidak menghakimi dosa kita. Tapi Yesus datang untuk memanggil kita orang berdosa supaya kita diberikan hidup yang benar-benar hidup yang sejati, hidup di dalam Dia dan hidup kekal. Perempuan itu ditangkap, diperhadapkan pada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan, walaupun itu mencobai Tuhan sebenarnya ya, mau lihat apa pandangan daripada Tuhan Yesus. Dia katakan, menurut hukum Musa, perempuan yang berzina itu harus dilempari batu sampai mati. Sekali kali itu terjadi pada saudara kita atau pada kita, kira-kira bagaimana? Kedapatan basah, tertangkap tangan gitu ya. Hari ini namanya OTP. Apa namanya? Operasi tertangkap tangan ya. OTT ya. Nah itu korupsi ya. Bukan korupsi. Tapi tertangkap basah ya. Sebut tertangkap basah ya. Jadi OTB. Oke. Diperhadapkan. Dan memang ada hukumnya. Sudah lempar. Lalu Yesus mengatakan apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar lebih dahulu. Ada yang lempar Bapak Ibu? Mulai pergi satu-satu kan? Yang pergi duluan kira-kira yang tua atau yang muda? Nanti pulang baca Alkitab baik-baik. Yang tua atau yang muda? Yang benar. Tua atau muda? Yang tua. Kenapa yang tua? Yang tua yang banyak dosa biasa. Jangan berpikir orang kadang-kadang jabatan makin tinggi gitu ya, nggak ada dosanya. Sama. Yang muda ada dosa nggak? Ada juga, tapi lebih dikit barangkali. Anak kecil ada dosa nggak? Juga kan, semua berdosa lah. Tapi yang tua pergi dulu. Saya juga heran baca. Yang tua pergi dulu. Kenapa? Semalam saya baca itu. Oh ini yang tua pasti lebih banyak dosanya itu. Walaupun berlindung di balik jubah gitu kira-kira agama. Ngaku aja lah kita kan. Karena kenapa? Hidup kita itu kadang-kadang lebih banyak dosanya daripada baiknya. Bagaimana kalau ditimbang ngaku aja lah? Bagaimana kita bisa selamat dari semuanya itu? Nggak bisa. Hanya belas kasihan Tuhan kita bisa selamat. Benar. Nggak bisa berdasarkan perbuatan. Perbuatan hukum tidak membuat orang jerah perbuatan. Undang-undang juga tidak. Walaupun diubah 10 kali ya. Hukum dengan hukuman mati orang juga nggak jerah. Yang narkoba di penjara narkoba nggak? Sama kan? Saya pernah melayani di penjara. Satu kali saya ketemu anak muda 17-18 tahun lah. Babak belur, rambutnya digunting acak-acakan gitu ya, dipukul acak. Aduh. Lalu makannya, dan saya tanya dia, Mas, kenapa bisa sampai di sini? Curi ayam katanya. Di penjara waktu saya melayani di Singkawang, Gesa di Singkawang, curi ayam. Oke, berapa lama? Nggak tahu saya kurung berapa bulan. Akhirnya dia udah keluar bebas kan? Nggak lama masuk lagi dia, ketangkap lagi. Saya tanya lagi, kemarin kan sudah bebas karena tiap bulan sekali saya datang. Lalu dia bilang iya saya ketangkap lagi. Apa yang kamu lakukan? Curi sepeda katanya Pak Thompson kali ini. Ayam berapa duit sih? Berapa puluh ribu kan? Sepeda ratusan ribu kan? Saya pikir akhirnya waktu itu saya belajar bahwa penjara hukum tidak mengubah orang. Karena kenapa? Kita ini memang adalah orang yang berdosa. Hanya belas kasihan Tuhan. Yang kedua saya ingin mengajak kita renungkan adalah setelah kita dimerdekakan Tuhan, kita tetaplah dalam firman. Hidup di dalam firman. Ya. Hidup di dalam firman. Yesus mengatakan jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Tetap di dalam firman-Ku begini. Kadang-kadang kita bisa berbuat tidak sesuai dengan firman. Bahkan benar-benar tidak sesuai lah. Tapi setiap kali kita berbuat sesuai yang tidak sesuai dengan firman, ada Roh Kudus ingatkan kita akan firman. Enggak tahu yang kita baca, kita dengar, kapan kita dengar itu. Ketika firman Tuhan ingatkan kita, cepat-cepat kita harus bertobat, berubah.
Ya. Jadi itu, lalu kita hidup kembali dalam firman. Kalau firman hidup di dalam kita dan kita hidup dalam firman, terus sekalian, damailah walaupun dunia ini kacau semua. Kamu damai-damai. Ya, damai-damai. Hanya di dalam hati kita ada firman itu mendamaikan. Dan kita hidup dalam firman, kita tidak takut sekalipun langit dan bumi bergoncang, tapi kita hidup tetap ada di dalam Tuhan. Apalagi cuma banjir kan, gitu kan? Ya, kenapa? Karena rasa hidup yang firman itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Tadi pagi jam berapa saya bangun saya lupa lah, jam 5 kurang lah ya. Saya lihat ada beberapa WA. Lalu setelah itu istri siapkan makanan buat kami. Lalu saya duduk di situ berhadapan dengan Alkitab, saya lagi membaca kitab Yesaya. Dan di situ saya merasakan Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain berada di dalam hadirat-Mu. Saudara pernah merasakan itu? Kamu boleh pergi kemana liburan, tetap gak ada yang lebih indah selain duduk di hadirat Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan, tenang gitu. Rumah sederhana nggak apa-apa, kecil besar nggak apa-apa. Yang penting Tuhan hadir di situ. Kalau Tuhan hadir di situ, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada rasa bagaimana hati kita mau lebih susah digambarkan. Bersyukur sekalian kita punya firman Tuhan. Makanya jangan setiap hari hanya baca media sosial, WA, berjam-jam firman Tuhan nggak dibuka, nggak direnungkan. Bertobatlah kali ini, betul. Rugi kita, rugi. Yang lain peduli amat lah orang mau ngomong apalah gitu ya. Masa firman Tuhan yang baca, itu menangkan. Rasa Tuhan begitu dekat itu kita namanya kalau di dalam bukunya Michael Norton itu adalah seorang dosen reform. Saya kaget sekali Michael Norton dia menuliskan sebuah buku yaitu bagaimana menggambarkan Calvin di dalam reform 500 tahun itu. Saya dapat bukunya, yaitu kita orang Kristen dipanggil bukannya glorify God tapi enjoying God gitu. Kita orang Kristen bukan hanya dipanggil memuliakan Allah tapi menikmati Allah. Itu bahasa yang biasa ada bahasa saudara-saudara kita di karismatik kan, menikmati Tuhan. Tuhan menikmati kehadiran kita, menikmati Tuhan. Nah ini yang saya inginkan dalam hidup. Kalau kita bisa menikmati Tuhan, kita pasti akan lupa dengan dosa-dosa yang ada. Kalau ada dosa, mari kita bawa hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya ingin sebelum berakhir hidupku ini hidup benar, hidup memuliakan nama-Mu, dan hidup menikmati Tuhan. Sekarang tetap di dalam firman. Oke, saya mau tutup dengan 2 hal. Saat susah tetaplah di dalam firman Tuhan. Ada orang saat senang di dalam Tuhan, saat susah tinggalkan Tuhan, kan? Enggak. Susah senang tetap di dalam Tuhan. Sakit sehat tetap di dalam Tuhan. Apapun kondisi tetap di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Paulus mengatakan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gak ada. Penderitaankah, ketelanjangan, kelaparan? Gak ada. Ya, tetap di dalam firman, tetap di dalam Kristus. Apapun terjadi, jangan berpindah iman. Ya. Bagaimana kalau saat senang? Oh, kalau saat senang nggak usah ngomong, tetap setia dong. Enggak. Banyak orang saat susah di dalam Tuhan, rajin ke gereja, rajin melayani, memuji Tuhan. Tapi sudah kaya, ceritanya beda. Dia mulai main dengan jauh dari Tuhan. Itu bukan hanya saat susah, tapi saat kaya bisa. Hati-hati kalau Tuhan memberkati kita dengan banyak berkat. Jangan sampai kita lupa Tuhan dan jauh dari Tuhan. Ya, dulu hidup sederhana, suami istri setia kan? Tapi sudah kaya semuanya, akhirnya suami sibuk, istri sibuk. Udah mulai ceritanya lain, selingkuh. Itu. Saya ingat sekali. Satu hari saya membaca sebuah kisah tentang suami istri di China, di Tiongkok zaman dulu. Bagi mereka adalah dagang.
Orang dagang kalau akhir tahun ya adalah pasti akan hitung buku, tutup buku, nanti tahun baru buka buku lagi. Nah mereka kan tahun baru Imlek, sebentar lagi kita tahun baru Imlek kan, bulan Februarian. Nah baik, jadi tahun baru Imlek 31 mereka hitung lah, hitung tahun ini ada cuan nggak? Ada cuan. Cuannya mereka adalah pedagang kain, nama dulu itu adalah barter, dagang barter, jadi hitung kain, cuannya kain. Jadi hitung sampai akhir tahun, wah cuannya 100 bal kain tahun ini, puji Tuhan. Tahun yang lalu nggak sebanyak itu. Jadi waktu cuan 100, istriku kita cuan 100 bal kain, suamiku puji Tuhan cuan, mari kita doa tahun depan kita cuan lebih banyak lagi 200 bal kain. Mulai setelah hitung semua, besok tahun baru kan secu, mulailah suaminya berdoa, Bapa di surga, terima kasih tahun ini kami bisa cuan 100 bal kain. Berikanlah kami tahun depan cuan 200 bal kain. Suaminya, istrinya ikut berdoa, langsung senggol istri. Tuhan, jangan dengar doa suami saya ya. Kalau suami saya cuannya sampai 200 bal kain, dia bisa kawin lagi dengan yang lain. Itu kan, istri saya tahu kan? Nah, hati-hati ketika kita punya power juga. Ketika kita tidak bisa kontrol diri, lupa diri. Dan hati-hati ketika kita banyak cuan, kadang-kadang uang itu memang uang kalau digunakan tepat oke. Tapi kalau uang juga kadang bisa membuat kita khilaf, lupa diri. Marilah kita hidup benar-benar apapun juga kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan, jikalau tahun yang lalu aku kurang setia, tahun ini aku mau lebih setia, lebih dekat, lebih enjoy God lagi. Nah, sekarang kiranya Tuhan memberkati. Saya minta persilakan dua mahasiswa kita, saya untuk kami untuk menaikkan puji-pujian sesekali, yaitu Evelyn Layang dengan Bridget. Dua mahasiswa kami ini adalah mahasiswa semester baru selesai semester 1, akan masuk semester 2. Lalu mereka adalah dari Davao, Filipina. Sebenarnya lebih fasih bahasa Inggris barangkali ya. Bahasa Indonesia, mereka sekolah di Indonesia tapi mereka adalah orang Indonesia. Ada yang campuran, ya, mama Filipina, papa Indonesia, ada yang dan mereka juga pernah selama di Davao pernah ikut beberapa kali menyanyi dalam festival Asia ya, dengan China, Hong Kong yang lain, dan mereka terpilih, puji Tuhan, karena dua mahasiswi ini adalah kita ada MOU, STT Iman ada MOU dengan Davao baru barusan ini. Jadi dua mahasiswi ini mendalami Alkitab untuk nanti bisa melayani di Davao. Davao banyak orang Kristen, katanya banyak orang Katolik, tapi kurang ada yang melayani di sana. Selamat pagi semuanya. Ya, saya titip, silakan diteruskan. Selamat pagi sekali lagi. Yang perkenalkan, nama saya Evelyn, teman saya Bridget, kami sama-sama dari Filipina, dari Indonesia yang lain Filipina. Kami akan mempersembahkan dua lagu. Yang pertama kami akan menyanyikan lagu Indonesia, yang kedua